Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Oke, kita ulang lagi ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Amin. Itulah tema gereja kita tahun ini, betul? Apa tuh? Extraordinary God. Amin, puji Tuhan. Nah, kita teruskan dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, di mana bulan ini kita di dalam siri khotbah yang bertajuk diutus keluar, ya, diutus keluar. Dan minggu lalu kita belajar daripada Pastor Eddie mengenai disembuhkan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, dan minggu sebelum itu kita belajar daripada Pak Tang, yaitu ini aku. Utuslah aku. Nah, jadi hari ini tema kita adalah gereja yang mengutus. Idea besar dia adalah kita semua dipanggil, diperlengkapi dan diutus dalam kuasa dan wibawa Kristus. Amin. Kita akan belajar lagi. Nah, dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama adalah daripada Injil Markus bab 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Ini adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan dan akan kita pelajari bersama hari ini. Di dalam Injil Markus bab yang ke-6 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Selepas itu, Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar. Dia memanggil muridnya yang ke-12 itu, lalu mengutus mereka berdua-dua, serta memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perintahnya kepada mereka demikian, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat, roti pun jangan, beg pun jangan, wang dalam tali pinggang pun jangan. Pakailah capal, tetapi jangan pakai 2 helai baju. Yesus berkata lagi, apabila kamu disambut di sesebuah rumah, menetaplah di situ hingga kamu beredar dari bandar itu. Sebaliknya, jika penduduk sesuatu bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Murid Yesus yang 12 itu pun pergi menyampaikan berita bahawa manusia harus bertaubat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang punya firman, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mempelajari sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini adalah orang yang biasa, tapi Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu agar dapat berkata-kata dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat duduk mendengar dengan hati yang tenang, dan biarlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sewaktu kita membaca firman Tuhan ini ya, dalam teks yang kita baca tadi, Yesus mengutus ke-12 orang muridnya. Tetapi apa yang berlaku sebelum kejadian ini, kita mau belajar bahwa Yesus pada waktu itu dia sedang berada di Nazaret. Ya, di dalam Markus 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, Yesus berada di Nazaret. Nazaret adalah kampung halaman Yesus sendiri. Dia berada di sana dan dia menyembuhkan orang sakit. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, Yesus tidak disambut dengan baik di kampung halamannya, bukan? Betul kan? Yesus tidak disambut dengan baik di sana. Orang-orang kampung bertanya, dari manakah dia memperoleh semuanya ini? Apakah kebijaksanaan yang ada padanya? Dan mereka bertanya-tanya, bukankah dia ini anak kepada Maria, saudara kepada Yakobus? Ini kan kampung halaman Yesus sendiri di Nazaret. Dan orang kampung itu
kenal persis betul siapa Yesus ini. Jadi apabila Yesus berada di Nazaret, di kampungnya, dia coba memberitakan Injil, dia coba melakukan mukjizat, orang tidak percaya. Mereka katakan, bukankah dia ini saudara ini? Bukankah kakak saudara perempuannya tinggal di sini? Nah, oleh itu orang kampung enggan menerima dia. Jadi Yesus, dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Soalan-soalan seperti yang kita dapat lihat di skrin pada saat ini adalah seperti, bukankah itu? Bukankah dia ini? Bukankah dia ini begitu? Ya, saudara dan saudari hanya membuktikan satu perkara, yaitu familiarity. Pernahkah kamu mendengar sebuah cerita yang diulang-ulang dengan kamu? Ya, contohnya kamu ada seorang kawan yang baik, hari ini dia cerita benda yang sama. Minggu depan bila kamu jumpa dia ceritakan lagi benda yang sama. Sampai kamu katakan, bukankah kamu sudah cerita ini dengan saya minggu lepas? Lepas itu dia mau cerita lagi, kamu nih ulang-ulang, sudah saya dengar nih. Nah kan? Jadi familiarity, kebiasaan selalunya membuatkan kita tidak berminat lagi, hilang minat dan tidak mau lagi mendengar firman Tuhan itu. Inilah bahayanya familiarity ataupun kebiasaan bagi orang Kristen pada hari ini. Kita sudah terlalu biasa mendengar firman Tuhan, terutama bagi kita yang lahir dalam keluarga Kristen kan. Siapa yang dilahirkan buka-buka mata saja dia sudah Kristen. Dia sudah pergi sekolah minggu. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Banyak kan? Saya rasa hampir majority ataupun kalau saya katakan 70% lah, 80% kalau saya boleh katakan. Sehingga familiarity, kebiasaan itu membuatkan kita, sudahlah saya mendengar nih. Kelas truth lagi 10 tahun sudah saya ikut kelas truth. Kan? Apakah sikap kita terhadap firman Tuhan pada hari ini? Nah, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Sebanyak kali, berapa kali pun kita mendengar firman Tuhan, dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang sama yang akan terus mengajar dan menegur hidup kita. Jadi janganlah kita enggan mendengarkan firman Tuhan itu. Apalagi di dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara fikiran dan niat dalam hati. Begitu berkuasanya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengandungi kuasa yang dapat mendatangkan pertobatan, transformasi, pemulihan, dan memberikan hidup. Kalau kita tahu betapa berkuasanya firman Tuhan yang kita dengar sejak kita kecil sampai hari ini, kita akan sangat rindu untuk mengongsikan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita tidak akan bersikap endah tak endah dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada hari ini, yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang tenat. Tenat kan masyarakat kita hari ini? Setiap hari kita mendengar berita-berita yang aneh, yang tidak pernah terjadi dahulu, sekarang banyak terjadi di dalam, bukan saja di negara kita, tetapi di seluruh dunia. Hanya firman Tuhan yang akan dapat mendatangkan pertobatan dan transformasi. Jadi oleh itu adalah tanggung jawab kita untuk pergi dan mengongsikan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Siapa yang akan pergi? 2 minggu lalu khotbah Pak Tang bertajuk, ini aku, utuslah siapa? Aku, bagus. Ini aku, utuslah aku. Jadi kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita menjadi umat yang diutus oleh Tuhan. Kita belajar daripada teladan bagaimana Tuhan mengutus 12 orang muridnya untuk pergi dan memberitakan firman. Oke, kita teruskan. Kita mulai daripada ayat yang ke-7.
Dia memanggil muridnya yang 12 itu lalu mengutus mereka berdua-dua serta memberi mereka kuasa atas roh jahat. Ada kuasa dalam kebersamaan. Amen. Nah, sewaktu kalau kita pikirkan kan, Yesus boleh untuk mempercepatkan penginjilan ataupun mempercepatkan berita baik, pergi berdua-dua lebih cepat ataupun utuskan semua orang seorang demi seorang ke tempat yang berlainan. Dua, ya. Tapi kalau kita pikirkan kan, kalau kita menghantar seorang ke sana, seorang ke sini, 12 orang murid itu, kita akan dapat menghantar mereka ke tempat yang lebih banyak dan menginjil kepada lebih ramai orang dalam waktu yang singkat itu, bukan? Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Dia mau semua orang pergi berdua-dua. Ini berbicara tentang companionship, persahabatan, kerjasama di dalam pelayanan. Tuhan sangat menghargai kerjasama, collaboration di dalam pelayanan. Jadi kita belajar daripada hal ini. Mengapa pergi berpasangan itu lebih banyak kelebihan dia, ya? Jadi kalau ada seorang yang lemah, dia katakan mereka akan saling mendorong. Firman Tuhan katakan berdua lebih baik daripada sendiri. Bukan ini berbicara kepada yang belum kawin ya, senyum-senyum ya di sebelah sana. Boleh juga lah diaplikasikan begitu. Tetapi pergi berdua-dua, melakukan pelayanan berdua-dua itu lebih baik kerana apabila seorang merasa lemah, ada orang yang akan mendorong, menguatkan dia. Kalau ada seorang yang ditolak, ada orang yang akan menghiburkan dia. Kalau ada seorang yang merasa malas, ada orang yang akan, bangkitlah kamu, sedarlah atas kemalasan kamu. Betul? Kalau kita seorang diri, tidak ada orang menegur kita. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya memberi contoh di dalam pelayanan Hadassah sendiri. Sewaktu kita memulai pelayanan Hadassah dari 2012 sehingga hari ini, dan saya berada di dalam core team yang sama sejak beberapa tahun kecuali yang tidak ada di sini, ada kalanya saya merasa malas. Dan saya tidak mau datang menari, tidak mau datang latihan, dan tidak mau berhubungan dengan saya punya menti ataupun murid yang diletakkan di bawah saya. Tetapi companion, orang yang bersama-sama dengan saya, seperti si Sandra, Brother Roger yang ada di sini, mereka akan menegur saya, "Hey, Pi, kamu sudah lama tidak berbuat begini. Kamu sudah lama tidak menari. Kamu sudah begini, kamu sudah begini." Ada orang yang akan menegur saya. Jadi companionship, kebersamaan di dalam pelayanan itu sangat penting. Kekuatan kita di dalam melayani Tuhan itu datang daripada Tuhan. Amin. Nah, tetapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan lewat kerjasama kita, lewat companionship kita di dalam pelayanan. Lakukan bersama, jangan lakukan seorang diri, ya. Apalagi bahagian kedua, Yesus memberikan mereka kuasa atas roh jahat. Kita belajar bersama. Kuasa yang di dalam ayat ini adalah daripada perkataan Yunani yang bermaksud exousia. Exousia membawa arti authority, wibawa, ataupun jurisdiction yang digunakan dalam hal kehakiman, liberty, kebebasan, kuasa, hak dan kekuatan. Itu maksud kuasa yang terdapat di dalam bagian firman Tuhan ini, yang Tuhan berikan kepada kita. Apa maksud exousia ini? Ya, maksud exousia, kamu boleh baca yang English di bawah itu, saya akan bacakan yang bahasa. Maksud dia adalah kebebasan, hak atau kuasa untuk bertindak ataupun melakukan sesuatu dengan menggunakan kuasa dunamis. Dunamis adalah kuasa, ya, di mana orang mengambil perkataan dynamite kan, dynamite daripada perkataan Yunani, dunamis. Ini paling penting, yang sudah ada pun di dalamnya. Maksudnya di situ, Tuhan memberikan mereka kuasa untuk pergi dan melakukan apapun dengan bebas, melakukan apapun dengan dunamis, kuasa yang sudah ada di dalam kita. Mungkin kamu bertanya, sis, firman Tuhan ini adalah kepada murid-murid Yesus yang 12 orang bukan dia katakan kepada seluruh jemaat di DMC bahasa. Bukankah dalam firman Tuhan ini dia katakan diberikan kepada murid-muridnya? Adakah kita diberikan exousia ini? Jawabannya adalah ya.
Di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan, namun demikian dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di tempat ini? Semua, amin. Puji Tuhan. Inilah janji firman Tuhan, dia memberikan hak, dan hak, perkataan hak di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini adalah perkataan kuasa, berasal daripada perkataan exousia yang sama yang kita pelajari di sini. Jadi apa yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya itu ada pada kita hari ini. Boleh kamu lihat orang di sebelah kanan dan kiri kamu, dan bolehkah kamu lihat ada satu exousia, dinamis dalam kehidupan dia? Ada? Macam tidak yakin loh. Coba tengok lagi, nampakkah? Ada kan? Oke. Maksudnya kita bukan hanya manusia fisikal yang begitu saja, tetapi kita adalah manusia yang telah diletakkan exousia, ya, dinamis di dalam kehidupan kita untuk melakukan apapun yang Tuhan telah tanggung jawabkan kepada kita. Jadi adakah kita perlu takut untuk pergi memberitakan firman Tuhan? Tidak, ada exousia. Adakah kita perlu malu mengaku kita sebagai orang Kristen? Tidak, kita ada dunamis, exousia yang datang daripada Tuhan. Hanya mungkin satu saja persoalannya, adakah kita sudah menggunakan exousia, dunamis yang ada di dalam diri kita? Itu persoalannya. Kalau belum, hari ini kita berdoa. Kita berdoa supaya diaktifkan kuasa yang sudah ada di dalam kita itu. Ayat 8 dan 9 kita teruskan. Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Dan selanjutnya kita boleh baca. Ini adalah berbicara tentang percaya sepenuhnya kepada penyediaan Tuhan. Sewaktu Tuhan mengutus kita ke dalam ladang misi ataupun di pelayanan ataupun dimanapun Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan berkat-Nya, Tuhan telah menyediakan semuanya untuk kita. Amin. Tidak kiralah kita adalah pelayan Tuhan sepenuh masa di gereja ataupun kamu yang berada di pelbagai bidang yang kamu sedang lakukan di luar sana. Tadi sewaktu kita berdoa kan, apa ayat firman Tuhan yang Max bacakan di dalam Kolose 3:23? Apa itu? Amin. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik sekali seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya kalau Tuhan letakkan kamu di sekolah, kamu menjalankan tugas kamu di sekolah. Kalau Tuhan meletakkan kamu di bisnis, kamu menjalankan tugas kamu menjadi terang dan saksi Kristus di bisnis. Kalau Tuhan meletakkan kamu di bekerja di restoran, bekerja di mana-mana pun tempat kamu bekerja, Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk memampukan kita menjadi alat dan bejananya dimanapun kita berada. Amin. Mungkin kita bertanya juga, kita belajar sedikit. Di dalam buku Markus dia katakan, jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Tetapi di dalam, kalau kita baca di dalam Matius ataupun Lukas, dia katakan jangan bawa tongkat. Oke, sedikit pelajaran mungkin kita keliru. Apa maksud dia di sini? Matius dan Lukas katakan jangan bawa tongkat. Markus katakan bawa tongkat. Nah, sebab terjemahan kita di buku bahasa hanya ada satu kan, tongkat saja. Tapi apa yang dimaksudkan dalam ayat yang sebenar adalah tongkat yang dimaksudkan oleh Matius dan Lukas adalah tongkat yang digunakan sebagai pelindung diri, weapon. Dia adalah senjata, weapon, oke? Nah, Yesus katakan itu pun kamu jangan bawa. You will not defend yourself, I will defend you. Apa yang dikatakan di sini, tongkat ini adalah seperti tongkat gembala yang akan membantu kamu berjalan di dalam perjalanan kamu. Ya, jadi jangan keliru ya. Apa salah typo kah di dalam firman Tuhan ini? Saya mau call editor FVB lah, ada kesilapan di sini. Bukan kesilapan, ada maksudnya di situ ya. Kita sudah pelajari. Apalagi? Jangan bawa uang, baju, dan sebagainya Tuhan katakan. Apa yang saya mau kongsikan di sini adalah
di mana bekalan fizikal yang seminima mungkin lebih berpotensi untuk membangkitkan iman yang semaksimal mungkin. Anda setuju? Sekali lagi saya ulang, bekalan fizikal yang seminima mungkin, sesedikit mungkin lebih berpotensi untuk membangkitkan iman yang semaksimal mungkin. Kalau kita ada segala sesuatu kita sudah punya, sangat susah untuk kita bergantung dan percaya kepada penyediaan Tuhan. Dan saya akui ini secara pribadi. Sejak Tuhan mengubah perjalanan hidup saya, ataupun saat saya mengatakan, iya Tuhan, saya mau memberikan seluruh hidup saya mau membuat komitmen untuk menjadi hamba-Mu, apa yang saya alami adalah, saya sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada tahun lepas, waktu saya katakan, ya Tuhan, saya akan pergi ke sekolah Alkitab, sekolah Injil. Nanti banyak orang di sini yang mau pergi sekolah Injil kan, saya kongsikan dululah. Amin. Waktu saya katakan, ya Tuhan, saya mau menyahut panggilan Tuhan, saya mau memberi komitmen 2 tahun untuk belajar sepenuh masa. Perkara pertama yang saya hadapi ialah, dari manakah datangnya penyediaan keuangan saya Tuhan? Saya tidak tahu apa yang saya kongsikan kepada kawan-kawan saya, terutama kawan saya yang paling dekat seperti Sis Sandra dan Sis Puyang. Kadang-kadang saya sedih, saya kata, ini jokes lah, jokes. Saya katakan, dari 2 tahun ini saya kata, tidak ada transaksi di dalam akaun KWSP saya. Siapa yang ada KWSP, kamu tahu lah, itu kan maksudnya kamu ada gaji. Tapi untuk 2 tahun ini saya katakan tidak ada transaksi, dan saya merasa sedih. Tapi itu hanya bukanlah yang sebenar-benarnya. Yang sebenarnya adalah Tuhan sedang mengajar saya untuk membangkitkan iman saya, ya. Jadi inilah bukti di mana setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau berkomitmen kepada Tuhan harus melalui sesuatu terlebih dahulu. Ya. Bergantung sepenuhnya dengan Tuhan dulu. Sewaktu saya bekerja dan saya melayani Tuhan, wah sangat mudah untuk saya katakan, mari kita melayani Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau melayani Tuhan. Oh, syok ya. Ya. Sekali saya masuk full time, saya rasakan, oh Tuhan, bilalah waktu ini akan berlalu bagiku. Ya, dan Tuhan membangkitkan iman yang semaksimal mungkin. Awal tahun ini saya ada 2 mission trip. Yang pertama ke Bario, yang kedua ke Tenom. Nah, untuk semua mission trip ini saya perlu mengumpulkan dana saya yang sendiri. Saya kumpulkan ke Bario sudah settle. Tapi sebab tarikh dia sangat dekat, saya tidak sempat tahu mengumpul untuk yang Tenom. Saya hanya orang kata berjalan dengan iman. Oke, saya katakan saya ada duit sebanyak ini, saya boleh beli tiket flight. Tapi yang lain saya belum dapat lagi, saya tidak ada untuk tempat tinggal, gift dan sebagainya kan. Saya tidak sempat kumpul. Pada waktu itu saya berada di pelayanan di Bario. Tapi saya katakan, saya sudah sangat lambat, tak mungkinlah saya akan kumpul dana dalam waktu ini. Dan saya berdoa. Pada saat itu, pada hari Ahad itu, ada, saya rasa itu hari Jumat, Sis Elis, dia teks saya, dia katakan, Elis Rubin ya, dia katakan, ada orang memberkati trip kamu ke Tenom. Wah, saya ingat memberkati dari apa? Mula-mula dia katakan dia memberkati kamu $100 US tau. Kemudian tak lama lagi dia teks saya, oh dia sudah tambah, 200 sudah. Dan saya katakan, wah Tuhan, ini adalah untuk tim kami. Tim kami akan membeli hadiah banyak material untuk anak-anak di Tenom kan. Bila saya sampai di sini dan saya pegang $200 US itu, saya rasa macam, first time saya pegang macam ni. Dan saya rasa sangat gembira sebab saya tahu itu penyediaan Tuhan. Dan sewaktu saya membuat komitmen untuk mengikuti Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan ada untuk saya esok. Tetapi just mengambil langkah pertama, Tuhan sediakan. Ambil langkah kedua, Tuhan sediakan. Ambil langkah ketiga, Tuhan sediakan. Sebab itu saya sangat didorong oleh ayat ini. Kita tak perlu tahu apa yang akan ada di hadapan kita. Kita hanya perlu bergantung setia kepada Tuhan. Amin. Itulah yang akan kita lakukan dalam pelayanan. Sewaktu orang menjemput kita ke dalam pelayanan, apa yang kita fikir? Pukul berapa saya perlu bangun
untuk datang ke doa pagi. Orang mengajak kita ke pelayanan, bagaimana tempat tinggal di sana? Orang mengajak kita ke mission trip, macam mana tempat tinggal di sana? Ada air kah? Air bersih kah? Ada air panas kah? Begitu. Bukan itu yang kita mau ya. Yesus berkata, apabila kamu disambut di sebuah rumah, tetap tinggal di situ hingga kamu beredar daripada bandar itu. Apa yang dimaksudkan di sini? Bila kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan, orang yang responsif, orang yang menerima kebenaran itu pertama kali kamu tinggal di situ, layani dia. Maksudnya di sini Yesus tidak mau murid-muridnya berlegar-legar dari satu tempat ke tempat lain mencari rumah yang lebih baik ataupun mencari offer yang lebih baik. Oh, sel group di Puchong lah saya mau ikut. Mulai hari ini, sebab sel grup Puchong selalu masak. Semalam saya tengok mereka post di dalam grup kan, mereka makan-makan kan semalam. Yesus katakan, diam di mana kamu diterima. Walaupun di situ tidak ada makanan, layani di sana. Walaupun rumah itu berada tamak kata paling, kamu tidak tahulah bila kamu ke tempat itu, kamu tidak tahu apa yang jatuh menimpa kamu di tangga. Di situ orang responsif, di situ kamu diam. Jangan lagi kamu pindah-pindah di rumah yang ada aircon, yang ada lift lah dan sebagainya. Amin. Tinggal di mana orang responsif dan menerima kebenaran firman Tuhan. Ayat 11, sebaliknya jika penduduk sesuatu bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Apa maksudnya di sini adalah orang saleh Yahudi ya, ataupun pios Yahudi dipanggil, akan mengebas debu di kaki mereka sewaktu mereka berjalan, kan? Mereka berjalan dari tempat perkampungan mereka akan melalui pekan-pekan orang bukan Yahudi. Sewaktu mereka balik, mereka akan mengebas debu di kaki mereka sebagai tanda apa? Sebagai tanda mereka memisahkan diri mereka daripada sesuatu amalan ataupun praktis yang bukan menjadi amalan orang Yahudi. Maksudnya mereka sudah memutuskan perhubungan mereka dengan tempat itu dan mereka boleh masuk kembali ke tempat mereka di dalam kekudusan ataupun di dalam cara hidup yang telah ditentukan Tuhan buat mereka. Di dalam pelayanan ada waktunya kita akan mengebaskan debu di kaki kita. Maksudnya akan tiba waktunya kalau orang itu sudah tidak responsif, kita melayani dia 10 tahun dia tetap sama, kita boleh mengebas debu di kaki kita. Agak keras kan? Mungkin kita katakan, berilah dia peluang lagi. Akan tiba waktunya dia akan berubah. Dan kita tetap membawa dia ke gereja dan dia tetap membuat masalah. Dan orang ini akhirnya merosakkan apa yang ada dalam gereja. Merosakkan pemimpin, merosakkan perhubungan dan sebagainya. Tapi kita kata, berilah dia peluang lagi, mungkin 20 tahun lagi. Kita juga dikatakan agar kita tahu bila waktunya kita mengebas debu di kaki kita. Sebagai tanda pemisahan bahwa kamu sudah bertanggung jawab. Kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, kamu bertanggung jawab dengan apa sikap dan respon kamu terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya akan set apart, akan mengkhususkan diri saya akan terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga menegaskan bila kita sudah memberitakan firman Tuhan, Injil, kita beritakan dengan setia. Apa yang menjadi hasil, apa yang menjadi respon orang terhadap Injil itu bukan tanggung jawab kita. Of course kita rindu semua orang menerima Tuhan, amin. But there is a time kita akan mengebas debu di kaki kita dan kita akan terus berjalan ke bandar ataupun daerah yang berikutnya. Kita teruskan ayat 12 dan 13. Murid Yesus yang 12 itu pun pergi menyampaikan berita bahwa manusia harus bertaubat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuhkan mereka. Inilah yang kita perlu lakukan sewaktu Yesus mengutus kita. Ya. Berita apakah yang kita sampaikan hari ini? Message apakah yang kita hantar
sewaktu kita bertemu dengan orang pada hari ini adalah berita pertobatan. Di dalam Markus 1 ayat 15 Yesus berkata, sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertobatlah dan percayalah akan Injil ini. Banyak message yang kita dengar hari-hari ini kan, langsung tidak memberitakan berita pertobatan. Saya tidak ingat sudah, tapi saya ingat ini di dalam satu persekutuan doa bersama dengan tim Kedis waktu itu, Pastor Lalongka. Dia katakan, hari-hari ini gereja banyak membicarakan banyak hal yang sangat menarik. Motivasi lah, message anugerah kasih Tuhan, message yang sangat populer, inner healing, trauma, dan sebagainya. Tetapi dia katakan, tetapi tidak menyebut tentang pertobatan. Tidak menyebut tentang kerajaan Allah itu, dia katakan di sini hampir tiba. Sewaktu itu, dia mengatakan di dalam pertemuan Zoom meeting kami, dan saya sendiri pun kalau dalam bahasa kita tersentap sedikit, dan saya katakan ya. Semua itu penting, saya setuju. Message, kepimpinan, message, dan sebagainya lah itu penting. Tetapi message tentang pertobatan itu jarang ditekankan. Sehingga jemaat, umat Tuhan, ataupun orang-orang Kristen sudah tidak sensitif tentang apa itu dosa. Padahal dosa adalah sesuatu yang sangat bahaya, yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan dosa itu yang mengakibatkan maut. Ya. Saya sangat geram tahu bila saya dengar orang jatuh di dalam dosa yang sama berkali-kali. Geram saya, marah betul saya. Bukan saja orang lah, diri saya sendiri. Ataupun orang yang terdekat dengan saya sekalipun. Kadang-kadang saya boleh hilang sabar. Ya, kita benci dosa itu. Kita bukan benci orang itu. Kita benci dosa yang dia lakukan. Ya. Apakah punca trauma? Apakah punca kepahitan? Apakah punca keterikatan? Bondages, depression. Punca dia adalah dosa. Dosa yang tidak ditangani. Kadang-kadang kita hanya melihat semua ini, simptom-simptom. Kita coba menangani simptom ini, sehingga kita lupa yang menjadi root cause dia, ataupun akar permasalahan ini adalah dosa. Tidak mau hidup dalam kekudusan. Tidak mau hidup dalam ketaatan. Jadi kita tangani dosa. Itulah tugas kita hari ini. Dan semuanya ini tidak mudah, betul? Tapi tadi kita baca Yesus memberikan kuasa, hak, authority, wibawa untuk melakukan semuanya ini. Ini adalah poin yang terakhir sebelum kita pergi kepada aplikasi. Di dalam Lukas 10 ayat 17 hingga 20. Pada waktu ini ialah selepas Yesus, tadi Yesus mengutus 12 orang murid kan. Sekarang Yesus mengutus 72 sudah. Ini ialah sewaktu Yesus mengutus 72 murid. Sewaktu mereka pergi, mereka melakukan pelayanan yang sangat hebat dan berkuasa, sangat berhasil pelayanan mereka. Itu situasinya di sini. Dan sewaktu mereka balik, mereka kembali dengan sukacitanya. Dan mereka berkata, ya Tuhan, demi namamu segala roh iblis pun menurut perintah kami. Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Aku telah memberimu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu. Tapi apa yang menjadi highlight di sini dalam Lukas 10:20, Yesus berkata, tetapi jangan kamu bersukacita kerana segala roh iblis menurut perintahmu, tetapi bersukacitalah kerana namamu tercatat di surga. Amin. Ini adalah satu poin yang sangat penting.
Murid-murid Yesus melihat hasil pelayanan mereka dan mereka bersukaria. Iblis dikalahkan, orang sakit disembuhkan, orang yang menghadapi banyak permasalahan diselesaikan dan mereka bersukacita. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, itu bukan prioritinya, itu bukan highlightnya. Highlightnya ialah kamu bersukacita karena kamu mendapat kewarganegaraan surgawi kamu. Nama kamu tercatat di surga. Dan ini adalah satu hal yang saya rasa sangat penting untuk kita semua ketahui. Terutamanya untuk kita yang melayani Tuhan sepenuh masa. Sebab ada kalanya di dalam pelayanan kita tidak melihat mukjizat terjadi seperti yang kita baca di sini kan. Kita tidak melihat orang bertobat sekelip mata. Tidak. Kita tidak melihat orang disembuhkan sekelip mata pun tidak juga. Nah, Yesus mendorong kita, walaupun kita tidak melihat ini, kita tetap bersukacita, kita telah melakukan tugas kita. Jadi kita terus lakukan tugas kita dengan setia, karena namamu tercatat di surga. Amin. Nah, apakah aplikasi kita sebagai gereja yang mengutus? Kita semua diutus oleh Tuhan dan gereja Tuhan. Gereja itu maksud eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Yesus Kristus. So bila saya katakan gereja yang diutus, bukan bangunan ini yang diutus ya. Semua kita yang diutus, aplikasinya untuk kita adalah yang pertama, kita beritakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa dan wibawa Kristus. Minggu lepas kita mendengar Pastor Eddie katakan, kamu menjadi lemah karena kamu tidak bersaksi. Kalau siapa masih ingat, dan saya rasa itu betul. Kalau saya menutup mulut saya dan tidak berbicara tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan kan, saya pun rasakan macam saya menutup peluang untuk orang mendengar kasih Tuhan. Saya menutup peluang untuk orang mendengar betapa besar, ajaib, dan luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi hari ini saya mendorong kita beritakan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa dan wibawa Kristus. Saya juga mendorong kita, selalu diingatkan oleh Pastor Edi, saya pun rasa lucu juga, saya ketawa juga. Kenapa? Sebab saya pun begitu. Dia katakan, jangan kamu balik-balik, kamu post makanan, kamulah, activity kamulah di sosial media, dia katakan. Tapi postlah itu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita menggunakan setiap platform peluang yang kita adakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, membuat komitmen berdoa untuk ladang misi. Di dalam Lukas 10:2, dia berkata kepada mereka, tuaian banyak sekali tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk menuai. Amin. Kita membuat komitmen untuk berdoa untuk ladang misi. Itu yang kita lakukan setiap hari Ahad di dalam doa syafaat kita kan. Hari itu saya bertanya kepada Pastor, 2 tahun sudah, tahun lepas dengan tahun ini kita, bahan doa kita berdoa untuk ladang misi. Saya bertanya dengan Pastor, adakah kita teruskan ataupun kita coba mencari lagi bahan doa yang lain. Dan Pastor katakan, kita adalah gereja yang bergerak dalam misi. Kita mau menjadi gereja yang mengutus. Jadi kita tetapkan berdoa untuk ladang misi. Ya. Berdoa dan jemput, rekrut orang untuk terlibat di dalam pelayanan kamu. Kalau pada hari ini dalam pelayanan kita mungkin kita kekurangan orang, kekurangan tenaga, tetapi kita melihat di situ sangat banyak keperluan, berdoa. Berdoa dan rekrut mereka dan persiapkan mereka, perlengkapi mereka untuk ladang misi. Di dalam pelayanan Kristen tidak ada penganggur. Betul? Sebenarnya begitulah kan. Tuhan mempunyai tugas kerja untuk kita semua. Tidak ada pengangguran di dalam pelayanan Kristen. Kita semua ada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Hanya saja kita bersedia ataupun kita tidak bersedia. Kalau kita bersedia, saya mau hari ini saya mau praktis exousia, kuasa yang ada di dalam saya mau praktiskan bagaimana saya mau melakukan.
Hari ini saya dorong kita 2 perkara. Ikuti kelas pemuridan. Supaya kita dimuridkan untuk mengenali firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Ya. Apa yang kita pelajari setiap hari Ahad itu sangat minimal. Sangat sedikit sahaja. Tapi sewaktu kita mengikuti kelas pemuridan, kita diajar dengan lebih dalam lagi. Kita mendalami firman Tuhan agar kita akan berdiri teguh dan kita tidak mudah digoyahkan ataupun kita tidak mudah dikelirukan oleh situasi di sekeliling kita. Yang kedua, sertai kelompok sel. Kalau kamu belum ada kelompok sel, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin. Ada Brother Tama, Sis Sandra, saya ataupun banyak lagi ketua kelompok sel di sini. Katakan kepada mereka, saya mau mengikuti kelompok sel. Kita boleh melayani Tuhan sebagai satu community. Ya. Jadi hari ini siapa yang mau selepas ibadah ini nanti pukul 1 kita jumpa di sini ya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, sokong dan dorong para hamba Tuhan. Sokong dan dorong para hamba Tuhan ini adalah orang yang, hamba Tuhan yang saya merujuk di sini adalah orang yang melayani Tuhan sepenuh masa di gereja, ataupun di ladang misi, ataupun di organisasi-organisasi Kristen, ya. Seperti pastor, missionary, pekerja full time dan sebagainya di gereja. Sebab di dalam Lukas 10 ayat 7 berkata, seorang pekerja layak mendapat upah. Ya. Kenapa Yesus memberitahukan ajaran kepada muridnya, sewaktu kamu pergi jangan bawa apa-apa. Karena Yesus mau menggunakan umatnya yang telah diberkati menjadi saluran berkat untuk memberkati hamba-hamba Tuhan ini yang pergi. Ada yang akan pergi melayani, ada yang akan berdoa, ada yang akan memberi daripada keuangan mereka, dorongan mereka, kasih sayang mereka untuk pekerja sepenuh masa. Sebab semua orang yang bekerja di ladang Tuhan layak mendapat upah. Dan saya secara pribadi, sejak saya memutuskan belajar di sekolah teologi, saya sangat diberkati oleh kelompok sel saya sendiri. Ada waktunya saya katakan kepada mereka, sebagai orang yang belajarkan, kami diberikan tanggung jawab untuk mencari dana kami sendiri. Sebab saya tidak biasa melakukan itu, tapi saya hanya boleh kongsikan setakat di kelompok sel saya. Dan mereka sangat membantu saya dari setiap keperluan. Mereka siap memberi dan berkongsi beban dengan saya. Ada yang memberi saya sedikit dan teks saya, tiba-tiba tuh, sis, saya memberikan sebanyak ini, sedikit saja. Saya katakan tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Bila kamu memberi, itu sangat memberkati, bukan saja memberkati keuangan saya, tapi itu memberi konfirmasi kepada saya, confirmation kepada saya, yes, Tuhan memanggil saya untuk panggilan ini. Apa yang membuatkan saya rasakan, ya saya berada di dalam panggilan yang benar adalah bila orang-orang di sekeliling saya berjalan bersama-sama dengan saya di dalam panggilan itu. Bukan bila saya melihat saya pandai, oh saya boleh, 2 tahun buat Master Christian Study, saya bolehlah lakukan nih, saya maulah lakukan nih, bukan. Bila si Sandra katakan dengan saya, you can do it. Bila saya tanya dengan dia, kamu rasa saya boleh lakukan ini, kamu boleh lakukan ini. Bila mereka kata, kami akan support kamu sis, kami ada dengan kamu. Itu yang membuatkan saya, walau apapun banyak permasalahan, cabaran yang saya hadapi, saya tetap berjalan dengan terus-menerus sebab saya tahu itu adalah panggilan saya yang diteguhkan, yang dikonfirmkan oleh orang di sekeliling saya. Khususnya jemaat Tuhan di sini. Jadi sokong dan dorong para hamba Tuhan. Bagaimana kamu boleh juga sign up untuk short term mission trip. Kamu boleh pergi ke Tenom, bulan 9 ada mission trip ke Tenom lagi. Ya, Brother Daniel dengan Sis Adeline menunggu kita. Sewaktu saya di sana pada bulan Mei, ada satu orang budak laki, singkat saya ceritakan, tingkatan 16 tahun. Dan dia datang ke depan sewaktu ministry time.
Dia katakan selama ini dia selalu melihat orang katakan, oh saya mengalami jamahan Tuhan. Dan dia selalu bertanya-tanya, apa tuh jamahan Tuhan? Apa tuh Roh Kudus? Kenapa ada orang yang menangis waktu berdoa, bahkan ada yang jatuh, yang rebah, dan ada orang yang menangis, melutut. Dan saya tidak pernah merasakan itu, apa itu begitu. Jadi sewaktu kami membuat ministry call dan dia datang ke depan, dan bila saya lihat dia, saya terus pergi ke arah dia dan saya berdoa untuk dia. Dan saya dengan Brother Daniel berdoa, sebab mereka ini adalah latar belakang keluarga yang memang Kristen, tetapi tidak sepenuhnya ya mengikuti iman, tidak hidup dalam iman itu. Jadi dia rindu. Nah, kita berdoa melayani dia dan akhirnya dia menangis. Mula-mula dia menangis. Sebab tiba-tiba dia dikatakan dia merasakan satu kasih, satu kehangatan kasih yang mengalir atas hidup dia. Kehangatan kasih yang menggerakkan hatinya untuk satu pertobatan. Tentang pengetahuan, tentang kehadiran Yesus, tentang siapa Roh Kudus dalam hidupnya. Ini yang kita lakukan sewaktu kita pergi ke mission trip. Ada banyak orang di luar sana yang menanti-nantikan. Mungkin kita kata, sana banyak orang Kristen lah, kenapa saya perlu pergi sana? Kita tidak tahu, orang Kristen ya. Tapi adakah mereka sungguh-sungguh telah mengalami penerobosan, breakthrough dalam kehidupan mereka? Itu satu hal yang lain. Jadi kita boleh pergi. Sokong dan dorong para hamba Tuhan. Kalau kamu melihat orang di sekeliling kamu yang melayani Tuhan sepenuh masa, kamu boleh memberikan mereka kata-kata dorongan. Ataupun kamu boleh spend time dengan mereka. Saya bekerja di gereja dalam 9 tahun lebih kan sepenuh masa sebelum saya berhenti. Dan akhirnya Tuhan tidak memberikan saya berhenti. Saya pergi ke menyahut panggilan Tuhan. Membuat pelayanan Tuhan itu sangat exciting, sangat bergairah, passionate dan sebagainya. But at the same time, kalau kamu tidak ada orang yang akan bersama-sama melangkah dengan kamu itu, dia boleh jadi sangat lonely untuk kamu. Saya tahu hal ini sangat betul dan benar. Hal yang membuatkan saya mau berdiri di dalam panggilan saya, mau melayani Tuhan sepenuh masa, apabila saya mulai datang ke DMC, di dalam batch kami semua student, dan saya melihat bagaimana gereja melayani kami, membentuk kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang akan menjadi berkat, menjadi saluran kasih Kristus dimanapun kami pergi. Bila saya berada di sini dan saya melihat, oh begini gereja melayani kami daripada Sabah dan Sarawak 10 tahun yang lepas. Bukan 10 tahun lepas, mungkin 15 tahun yang lepas sudah. Salah kira. Okay. Hati saya digerakkan oleh pelayanan gereja. And since that day, bermulai hari itu sampai hari ini, saya membuat komitmen dalam hati saya mau terlibat di dalam gereja yang mempunyai misi dan visi seperti ini. Dan sebab itu saya berdiri di dalam panggilan saya hari ini. Nah, gereja-gereja Tuhan, tadi saya katakan pergi kan. Yang kedua, banyak orang datang di sini. Seperti kamilah dari Sabah dan Sarawak dulu kami datang. Dulu kami ibadah bahasa di Hall 2. Seperti itulah bila kami pergi pertama kali, kami dilayani oleh orang-orang gereja. Mereka melayani kami dan menunjukkan kepada kami apa itu misi sewaktu orang datang kepada kita. Saya mau mendorong semua umat Tuhan yang ada di sini. Ini bukan kali pertama kamu di sini, betul? Kecuali Anti, ya, dia hanya yang pertama kali. Yang kita layani bukan pertama kali. So apa yang kita buat bila ada orang baru datang ke gereja, we do our part, we do our best, kita layani mereka dengan yang terbaik sekali. Amin. Mungkin ini adalah kali pertama dan terakhir mereka datang ke rumah Tuhan. Bagaimana kita melayani setiap orang yang datang di rumah Tuhan itu adalah misi. Ya, jadi saya mau ini mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kita, setiap kali kita datang ke gereja, kita memberikan yang terbaik. Kita jangan lepaskan peluang ini. Bersama-sama kita lakukan ini.
Saya menjemput worship team. Kita semua adalah gereja yang mengutus. Saya katakan tadi, tidak ada pengangguran di dalam pelayanan ataupun hidup kita sebagai orang Kristen. Sewaktu Yesus memanggil kita untuk pergi. Kita pergi di tempat pekerjaan kita pergi di sekolah kita pergi di community kita pergi dimanapun kita pergi setiap hari. Ingat, kita pergi dengan kuasa dan wibawa Kristus untuk menyampaikan berita pertobatan. Apa itu berita pertobatan? Bahwa kita semua adalah orang yang berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahwa Yesus telah datang di dalam dunia ini dan menjadi korban, disalibkan, menghapuskan dosa kita, menebus kita semua, sehingga kita boleh diberikan hak sebagai anak Allah. Dan bahwa Yesus telah dibangkitkan, dan satu hari nanti Yesus akan datang dan membawa kita semua kembali kepadanya. Itulah yang kita beritakan setiap hari. Amin. Jadi hari ini sewaktu kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan ini, saya mendorong kita untuk merenungkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah, kalau kamu belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kamu secara pribadi, ini adalah panggilan untuk kamu meresponi dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kamu. Yang kedua, kalau kamu sudah tahu kamu adalah orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kamu tidak hidup dalam pertobatan yang sejati, dan kamu perlukan kuasa untuk hidup di dalam pertobatan itu, kamu mau kembali berkomitmen untuk hidup di dalam panggilan itu, saya juga menjemput kamu untuk meresponi pada hari ini. Dan yang ketiga, saya katakan tadi kita semua diberikan hak, authority, wibawa, kuasa untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. Kalau selama ini kamu takut, kamu tidak yakin, bahkan kamu tidak pernah mengaplikasi pun, tidak pernah menggunakan kuasa itu. Dan hari ini kamu mau supaya ada orang yang mendoakan kamu, supaya ada orang yang bersama-sama dengan kamu, mendorong kamu agar kuasa ini, agar authority ini diaktifkan dalam kehidupan kamu. Saya juga menjemput kamu untuk meresponi pada hari ini. Dan apapun bahan doa pergumulan yang kamu ingin didoakan pada hari ini, saya juga menjemput kamu untuk meresponi. Sewaktu kita menyanyikan lagu penyembahan ini, saya menjemput kamu untuk datang ke hadapan. Saya katakan tadi, langkah pertama dengan setia. Datang ke hadapan, para pemimpin, para pendoa siap mendoakan kamu. Siap bersama-sama mengangkat doa, bersyafaat bersama-sama dengan kamu. Mari kita berdiri.